Saya masih teringat 3 hari sebelum beliau itu meninggal, entah sifat apa yang melekat di dalam badan beliau sehingga beliau mengatakan, saya ini tidak pernah merasa bahwasanya saya ini menciptakan atau mendirikan, merintis pondok ini. Saya tidak pernah merasa, tapi yang saya rasakan adalah Allah memanjakan saya dengan adanya pondok ini, dengan adanya para donatur, dengan adanya para santri, dengan adanya para wali santri yang mempercayai saya, sehingga saya punya pondok, saya punya santri, saya punya ilmu, saya punya gelar ustadz, saya punya gelar habib. Semuanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu pesan yang disampaikan oleh Abuya kepada Al-Fakir, itu saya anggap adalah pesan yang paling sulit untuk diterapkan. Pesannya itu adalah begini, Segaf, dari mulai sekarang sampai kapanpun, dimanapun, sampai engkau menghadap kepada Allah Ta'ala, kamu harus berada di dalam titik nol. Saya bingung, itu sesuatu sifat, suatu angka yang harusnya menurun. Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 100? Kenapa enggak 1000? Kenapa enggak lebih daripada itu? Tapi kok di titik nol? Subhanallah. Ternyata sekarang kita paham, titik nol itu untuk kita itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena semua yang kita dapatkan itu berasal daripada Allah. Tidak ada satu anugerah pun yang kita dapatkan, baik gelar, baik keluarga, baik segala macam yang melekat di dalam badan kita, di dalam diri kita maupun di luar kita yang kita dapatkan, semuanya itu semata-mata datangnya daripada Allah. Sehingga itulah maksud daripada Abu yang mengatakan, di dalam semua sifat kamu, di dalam semua pendirian kamu, di dalam semua yang ada di dalam diri kamu, kamu harus berada di dalam titik nol. Jangan kamu merasa lebih baik dari orang lain karena kamu masih nol. Jangan kamu merasa bahwasanya kamu telah berusaha dan berupaya, karena Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW telah bersabda, menganjurkan kita untuk membacanya selalu, la haula wa la quwata illa billah. Berarti apa? Semua yang kita dapatkan itu berarti semata-mata daripada Allah. Sehingga pantas kita diperintahkan untuk selalu berzikir, fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan kenikmatan berupa apapun, ketahuilah itu semata-mata datangnya daripada Allah. Oleh karenanya, untuk mengimplementasikan teori tersebut, Abu Yahya Hasan itu, beliau seorang pejuang yang sangat gigih. Beliau seorang yang sangat penuh dengan empiris. Seorang politisi iya, seorang pedagang iya, seorang dai iya, seorang pengajar iya, seseorang yang sifatnya itu kompleks pada dirinya. Tapi subhanallah, kekomplekan semua sifat-sifat yang mulia dan berbagai tugas yang ada pada dirinya, ternyata itu semuanya tidak menjadikan beliau itu berjemawa. Beliau tidak pernah merasa bahwasanya dirinya itu telah berbuat, tapi yang ada itu adalah dirinya itu dimanja oleh Allah Ta'ala dengan mendapatkan sesuatu kenikmatan, sehingga pantas kalau disebutkan fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada seorang pun yang mempunyai nikmat kecuali datang daripada Allah. Kata Abu ya, kalau sudah tahu kita itu telah diberikan modal ilmu oleh Allah, diberikan modal harta oleh Allah, diberikan modal berupa jabatan oleh Allah, berarti yang harus kita lakukan apa? Gunakan. Terutama waktu kita itu, gunakan. Itu modal yang paling besar daripada Allah Ta'ala. Kapan lagi? Jangan lupa, jangan pernah bersandar pada orang lain. Jangan bersandar kepada guru, jangan bersandar kepada orang tua, jangan bersandar kepada suami istri, jangan bersandar kepada anak, tapi sandar kepada diri kita sendiri. Kenapa? Katanya Bu ya, kalau kita mati ya mati sendirian. Nanti masukkan di liang lahat juga sendirian. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala, sebelumnya oleh Munkar Nakir sendirian, menerima kitab juga sendirian. Tidak bisa kita meminta bantu pada orang lain. Kalau kita tidak menggunakan sekarang, kapan lagi? Sehingga Abu ya, beliau itu kena penyakit jantung koroner. Tapi subhanallah, beliau itu setiap kali disuruh istirahat sama dokter,
Tapi beliau ya mungkin untuk menyenangkan karena ada keluarga, ada umi saya yang mendengarnya, sehingga ya ikut pergi ke villa dan sebagainya misalnya. Tapi itu handphone terus. Padahal dokter itu mengatakan kalau pergi, kalau istirahat tinggalkan handphonenya dulu. Biar rehat dulu. Apa jawaban Abuya? Apa pesan Abuya untuk kita? Terutama untuk akhina Khalifat Abuya Habib Zain, beliau katakan, selama di dunia nggak ada istirahat. Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan. Saat kamu sudah mengajar, lalu kamu masih ada waktu kosong, apa yang bisa lakukan untuk kemanfaatan umat? Kalau kamu bisa bantu orang, bantu orang. Kalau kamu bisa mengabulkan hajat orang, kabulkan. Kalau kamu bisa datang untuk undangan orang, datang. Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan. Istirahat itu bukan di sini. Istirahat itu nanti ketika kita di kuburan. Dan alhamdulillah, coba kita lihat bagaimana kita tidak iri kepada Abu Yahya Hasan. Coba lihat bagaimana sekarang ini tidak ada seorang pun di antara kita yang datang di tempat ini kecuali pasti ada pahalanya, dan pahalanya itu sebelum ditulis untuk kita dikirim dulu kepada Abu Yahya Hasan. Berapa ribu orang yang berkumpul sekarang ini, berapa sekarang yang didapatkan oleh Abu Yahya? Tidak ada seorang murid pun yang sekarang berjumlah 8.500 santri maupun santriwati, mereka tidak melaksanakan apapun, ibadah apapun, bahkan tidur pun itu bagi seorang talibul ilm dianggap ibadah sebelum ditulis untuknya, ditulis dulu untuk Abu Yahya. Alangkah kayanya Abu Yahya sekarang ini. Itulah yang harusnya kita pikirkan sekarang. Kalau kita meninggal, nanti peninggalan kita ini apa? Abu Yahya sudah jelas, tapi kita sebagai anak-anak Abu Yahya, sebagai pencinta Abu Yahya, sebagai sahabat Abu Yahya, sebagai teman Abu Yahya, apa yang telah kita laksanakan untuk Nabi kita Muhammad SAW? Oleh karena itu, ada lagi satu hal yang perlu untuk disampaikan, dan alhamdulillah ini adalah sebuah kabar gembira yang terkait juga dengan Abu Yahya, di mana ada seseorang ustadz yang dia itu bermimpi Nabi SAW tepat pada malam haul Abu Yahya beberapa tahun yang lalu. Seperti malam ini, malam haul Abu Yahya, itu ustadz ini berziarah kepada makam Abu Yahya. Subhanallah, ketika dia itu berziarah ke makam Abu Yahya, dia baca Quran, tiba-tiba dia itu terbawa oleh rohaninya, sehingga dia tanpa sebab menangis. Tiba-tiba di saat dia menangis, tiba-tiba mendengarkan suara dari dalam makam Abu Yahya. Ternyata itu suaranya Nabi Muhammad SAW. Apa bunyi suaranya itu? Supaya dicamkan baik-baik untuk para ulama, para asatidzah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, ini yang dibimbangkan oleh Nabi, ini yang selalu dipikirkan oleh Nabi. Hendaknya kita ayo berkhidmah untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dari makam Abu Yahya di dalam? Ma aktsara fasad ummati fi hadzal zaman. Ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku pada zaman ini, terutama kaula mudanya. Sekarang sudah merambah kepada orang tuanya, bahkan para pejabatnya, para ulamanya, semua. Tidak ada satu elemen bangsa ini kecuali sudah terkontaminasi dengan penyakit-penyakit. Ini dikatakan Nabi SAW, ma aktsaru fasad ummati fi hadzal zaman. Diulangi sampai 3 kali sampai terdengar di situ Nabi SAW dalam keadaan menangis, sehingga bertambah ustadz itu menangis. Lalu kemudian dia tidak kuat, dia berdiri, kemudian dia katakan, "Gal ya Rasulullah, inni ba'ubdil jami' awqati kullaha lid-da'wa ilallah." Ya Rasulullah, aku akan habiskan semua umurku, semua waktuku hanya untuk berdakwah kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Gembira, keluar dari makam, saya punya abah. Kemudian dia itu bangun, lalu ustadz yang bermimpi itu dicium dahinya oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad SAW, karena beliau senang, kalau ingin menyenangkan Nabi Muhammad, bagaimana caranya? Bantu dakwanya. Apa yang bisa kita lakukan? Bantu dakwanya. Biarkan mereka termasuk yang mendengar bagaimana apa titah dan perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk kita. Nabi Muhammad tidak pernah minta kita harta, tidak pernah minta jabatan, tidak pernah minta waktu kita, tapi diminta oleh Nabi SAW untuk kita semuanya laksanakan adalah balighu anni walau ayah.